Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa tahun belakangan, Cana menjadi salah satu jenis ikan hias yang paling disukai oleh para fish keepers. Meledaknya demam Cana dikarenakan ikan predator sudah mencapai titik jenuhnya. Ketika fenomena itu terjadi, Cana datang menawarkan sebuah sensasi baru dalam memelihara ikan karena mereka adalah ikan yang punya warna menarik, juga mental yang sangar sebagai predator. Saat ini, walau bisa terbilang stabil, pamor Cana masih berada di atas angin. Memang nggak sebesar pas awal pandemi lalu, tapi ribuan ekor Cana asal India masih masuk ke Indonesia untuk kelak jadi teman barumu di rumah. Ribuan Cana juga berhasil diproduksi oleh banyak breeder lokal untuk memenuhi pasar yang belum kunjung surut. Kalau melihat dari fenomena ini, kapan kira-kira Cana mencapai masa surutnya? Awal mula melesatnya pamor ikan cana. Hampir satu dekade ini, ikan gabus punya image yang bisa dibilang naik kelas. Mungkin pas kamu kecil, kamu taunya ikan gabus adalah ikan konsumsi atau gak ikan pancingan. Pas aku kecil dulu sih, ikan gabus selalu jadi target incaran para pemancing karena dagingnya yang lezat. Ikan gabus juga sering dijadikan bahan baku pengganti ikan belida dan ikan tenggiri untuk membuat pempek. Cita rasa ikan gabus yang gurih membuat ikan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku sebuah hidangan yang enak. Sebagai ikan konsumsi, image ikan gabus juga bukanlah ikan murah karena harga per kilonya terbilang cukup mahal. Ikan gabus yang udah difilet harganya sekitar Rp100.000 per kilo. Cukup tinggi kan ketimbang ikan konsumsi lain kayak gurame dan ikan lele. Bertahun-tahun dikenal sebagai ikan konsumsi, gabus lama-lama naik kasta menjadi ikan hias. Awalnya sekitar tahun pertengahan dekade lalu, Cana Maruledes udah jadi pelihara sama beberapa orang. Banyak pemain lama yang dulu udah memelihara Cana mengaku kalau pilihan mereka meminang Cana sebagai ikan peliharaan berbuah cercaan dari orang terdekat. Sentimen yang paling sering muncul adalah ikan gabus kok dipelihara. Harusnya kan dimasak. Cana Maruledes bentuknya jauh lebih menarik ketimbang Cana striata yang kamu kenal sebagai ikan gabus. Cana Maruledes punya warna yang sangat menarik. Variannya punya warna kuning, oranye, dan merah. Jika dibandingkan dengan Cana striata yang berwarna polos, jelas Cana Maruledes memang jauh. Nah, tapi di Kalimantan sana, nasib Cana Marus yang sama saja dengan striata di Pulau Jawa, yaitu sama-sama buat dimasak. Warga Kalimantan jelas keheranan. Kenapa banyak orang yang tahu-tahu pelihara ikan yang biasanya mereka tangkap, jual, dan endingnya bakal dimasak itu. Mungkin sama aja kayak misal kamu ngeliat ada tetangga yang tahu-tahu memelihara belut sawah. Pandangan aneh juga pasti bakal muncul dari kamu. Kenapa ya orang tersebut pelihara belut sawah? Tahun 2014, udah mulai ada beberapa orang yang mengupload koleksi cananya ke YouTube. Kebanyakan yang diupload adalah cana maru. Akun bernama Koko Predator mungkin menjadi salah satu orang Indonesia yang memelihara cana sebelum memelihara cana dianggap keren. Dalam video yang diupload ke YouTube, dia terlihat sedang melatih cana marunya agar jadi galak. Di tahun 2014, sekitar 8 tahun yang lalu, udah ada orang yang nge-treatment mental cananya untuk jadi lebih galak. Pada era ini, industri ikan hias lagi hype banget soal ikan predator. Aku ingat banget zaman ini peacock bass lagi di atas angin. Banyak banget yang pelihara peacock bass pada saat itu. Kiprah jenis ikan kayak catfish juga lagi banyak digandrungi dengan retail catfish sebagai kepalanya. Di era ini, orang mulai banyak membeli tank dengan ukuran lebih dari 1 meter, karena ukuran segitu adalah ukuran yang umum dan harus dimiliki untuk melihara ikan dalam sistem tank made. Belum lagi demam aquascape juga lebih marak pada saat itu. Nah, jelas, cana bukanlah ikan yang dilirik. Banyak pula orang yang belum tahu kalau ikan gabus itu bukan cuma yang ada di sawah saja, tapi ada juga yang warnanya bagus banget dan layak jadi ikan hias. Karena pasar masih berpihak kepada ikan-ikan galak yang lumayan bikin boros karena pakannya mahal. Cana belum mendapatkan perhatian dari para penghobi ikan predator. Baru pada tahun 2018, Cana mulai dilirik sebagai alternatif pelihara yang baru. Karena pada saat itu, ikan predator sudah mencapai titik jenuhnya. Nggak ada lagi jenis ikan baru yang bisa memenuhi hasrat para penghobi. Yang pasti pengen ngeliat sesuatu yang baru dari dunia ikan predator. Hampir beberapa tahun pasar cuma diisi oleh peacock bass dan jenis ikan predator lainnya. Di tahun 2018 juga diadakan sebuah pameran ikan yang besar di daerah Tangerang Selatan, yaitu Nusatik. Dalam pameran ini, berbagai jenis ikan menjadi daya tarik utama dan dipamerkan kepada para pengunjung.
mulai dari arwana, cupang, diskus, peleko, dan cana. Peran pameran seperti ini jelas berjasa besar dalam menaikkan pamor cana di mata masyarakat. Pameran biasanya memamerkan ikan-ikan yang punya nilai jual yang mahal. Gak mungkin kan pameran mamerin ikan lele dumbo atau ikan cere. Karena daya tariknya jelas nggak ada dan para pengunjung juga nggak merasa terkesan dengan kehadiran ikan-ikan tersebut. Dimasukkannya cana ke dalam list ikan yang dipamerkan di depan ribuan pengunjung jelas menjadi salah satu faktor. Ditambah image cana yang selama ini dikenal sebagai ikan gabus yang dikonsumsi membuat banyak orang heran kenapa ikan ini menjadi salah satu bahan pameran. Walau punya image yang kurang premium, tapi tampilan cana jelas sangat premium. Di Nusatik 2018 lalu, cana yang dipamerkan adalah cana maruledes, cana bleheri, cana andrao, dan cana auranti serta cana barca. Ikan-ikan di atas punya pesona yang sungguh bisa menarik perhatian banyak orang. Walau punya sifat galak, tapi warna dari cana-cana tersebut nggak kalah dengan diskus atau ikan gapi. Mereka punya warna menarik yang nggak cuma didominasi oleh satu palet warna. Ambil contoh cana bleheri. Di tubuh cana ini ada warna hitam, oranye, merah, dan biru. Nggak kalah kan sama diskus? Terus ada juga cana auranti yang badannya didominasi oleh beberapa pelet warna. Hitam, biru, kuning menjadi warna yang menghiasi tubuh ikan asal India ini. Ditampilkan bersama ikan-ikan ornamental lain yang udah jadi langganan keepers membuat cana mendapat sambutan hangat karena mereka terbilang baru di pasaran. Sebagai ikan yang terbilang baru di pasaran, cana punya image yang segar yang bisa mendatangkan minat dari banyak orang. Pas banyak dari para penghobi udah mulai bosan dengan koleksi ikan predatornya, mereka pasti mencari ikan lain yang punya pesona menarik. Jadilah cana masuk ke dalam pilihan. Sejak 2018, pamor cana semakin naik. Di 2019, semakin banyak orang yang kepincut sama ikan yang bisa bernafas di luar air. Pada tahun ini, juga mulai banyak ikan cana asal India yang diimpor masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. Di tahun ini pula, istilah ikan PO keluar. Istilah ini emang sering diucapkan oleh para penghobi predator. Cuma karena cana, jadi makin banyak orang yang tahu dan akhirnya memakai istilah ini. Pandemi di 2020 semakin mengibarkan nama cana di pasar ikan hias Indonesia. Bersama cupang, cana mendominasi pasar pada saat itu. Walau nggak semasif cupang, tapi waktu itu ada dua tipe penghobi, yaitu yang beli cupang dan yang beli cana. Harga cana waktu itu juga lagi gila-gilanya. Seekor cana asiatica WS ukuran 5 cm dihargai hampir 200.000 per ekor. Cana pulkra sekitar 75.000 hingga 100.000 rupiah per ekornya. Sedangkan cana impor ya lebih mahal lagi. Aku masih ingat di tahun 2020 cana andrao itu harganya bisa 500 ribuan. Otomatis cana auranti dan stewarti ya jauh di atas itu. Sejak 2020, cana semakin mantap menorehkan namanya sebagai ikan yang mendominasi pasar ikan hias lokal pada umumnya. Selain bentuk dan mentalnya, melihara cana juga nggak perlu dana yang besar. Mereka nggak perlu pakan yang mahal seperti ikan predator lainnya. Harga pelet cana setara pelet gapi. Mereka juga punya varian ikan dengan berbagai ukuran tentunya. Kamu mau pelihara di aquascape dengan ukuran akuarium 30 hingga 60 cm? Ada cana limbata, andrao, dan bleheri. Atau kamu suka nih pelihara sesuatu di tank besar? Tentu saja ada pilihannya seperti cana maru, auranti, stewarti, dan barca. Jenisnya banyak, warnanya bagus, peliharanya nggak ribet, harganya murah. Itulah yang membuat cana menjadikan predator paling digilai sampai detik ini. Terus kapan demam ikan ini mereda? Kapan pamor cana akan turun di pasaran? Sejauh ini cana masih mendapat angin yang segar. Walau secara nilai ekonomi, harga ikan ini sudah jauh menurun ketimbang saat berada di masa jayanya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, cana asiatica yang dulu dihargai ratusan ribu, sekarang bisa kamu dapetin dengan harga puluhan ribu saja. Begitu juga dengan cana pulkra, stewarti, andrao, dan bleheri yang semuanya punya harga yang jauh lebih murah ketimbang dulu. Faktor utamanya pasti dari stok di pasaran dan peran breeder lokal yang selalu cekatan dalam membudidayakan ikan-ikan asal mancanegara di tanah air. Jenis cana yang udah berhasil dibreed otomatis harganya bisa menjadi lebih terjangkau. Karena para breeder bisa mendikte dan membuat harga pasarannya sendiri. Keseringan yang terjadi adalah para breeder berlomba untuk menjual ikan hasil budidayanya dengan harga sebagus mungkin kepada para resellernya.
Tapi beberapa breeder nakal ada juga yang langsung menjualnya kepada para keepers. Karena hal inilah harga ikan nggak bisa lagi dipertahankan oleh seller tangan pertama. Karena breeder sendiri mau menjual ikannya secara eceran dengan harga pabrik. Maka dari itu, banyak ikan yang tadinya mahal langsung jatuh harganya ke titik nadir. Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah Channa asiatica, yang saat ini menjadi Channa yang paling nggak dilirik. Padahal ikan ini punya sejuta pesona juga dan sempat menjadi ikan mahal. Channa asiatica memang punya tingkat reproduksi yang lebih bagus ketimbang jenis lainnya. Makanya stok ikan ini di pasaran juga membludak karena banyak indukan yang selalu ngebrol. Puncaknya di tahun 2021 kemarin, karena terlalu banyak Channa asiatica yang dijual di pasaran, namun minat publik lagi beralih ke Channa lain, otomatis harganya turun. Kasus yang sama juga terjadi ke Channa pulchra dan Andrao, namun nilai ekonominya masih jauh lebih baik ketimbang Channa asiatica. Hal serupa juga terjadi di wilayah Channa import, tapi buah Channa import kayak Auranti dan Stewarti, harga mereka cenderung fluktuatif, tergantung seberapa banyak ikan yang masuk ke Indonesia. Pas lagi banjir, harga Auranti bisa mencapai ke angka yang sangat terjangkau. Tapi pas lagi off-season, mereka harganya bisa naik jadi di atas 500.000 lagi. Jadi nggak ada patokan untuk harga ikan Channa import. Murah dan mahalnya mengikuti stok ikan yang masuk serta kualitas ikan itu sendiri. Menurut aku, hal yang bisa memudarkan pamor Channa di pasaran bisa jadi tiga hal berikut. Pertama, yaitu kejenuhan. Setiap tren akan mengalami pasang surutnya dan kelak bisa menjaga juga jadi mengalami surut yang nggak berkesudahan. Beberapa tren ada yang nggak lagi bisa menjadi hype karena daya tariknya yang sudah habis. Ambil contoh es kepal Milo. Pada saat pertama kali muncul, jajan ini jelas menjadi incaran banyak orang. Namun lambat laun orang jadi bosen dan lama-lama trennya hilang. Udah hampir 3 tahun lebih setelah trennya pudar, masih nggak ada tanda-tanda orang bakalan jajan es kepal Milo lagi. Walau penjualnya beberapa masih ada. Pudarnya tren juga terjadi di dunia ikan hias. Cupang dan lohan menjadi contohnya. Dulu banyak yang mengemari mereka, namun karena udah sampai ke titik jenuh, maka banyak penghobi yang malah kabur dan beralih ke hobi lainnya yang lebih menarik. Di kasus ini, banyak penghobi cupang yang malah berlari mainan Channa karena tren yang datang. Bedanya dengan es kepal Milo, dunia ikan hias gak mengenal sesuatu yang hilang sepenuhnya. Walau secara tren udah berkurang pamornya, tapi sampai sekarang masih ada orang yang baru pelihara dengan membeli ikan cupang dan lohan. Tapi memang intensitasnya nggak sebesar dulu. Kebosanan juga bisa menimpa dunia Channa jika nggak ada permajaan tren yang bisa mengembalikan semangat para penghobi seperti dulu. Kontes-kontes bisa menjadi pemicu naiknya pamor Channa seperti semula. Karena dari kontes inilah, banyak lagi orang awam yang bisa melihat betapa cantiknya ikan predator ini. Kedua, faktor terlalu banyak keepers. Banyak keepers ikan yang selalu mau dibilang eksklusif. Makanya beberapa ikan yang nggak bisa dipelihara seperti manfish, lego, dan lain-lain punya pasarnya sendiri. Kebanggaan banyak penghobi lahir dari seberapa unik koleksinya. Hal ini adalah sebuah hal yang biasa terjadi di sebuah bentuk hobi. Mau itu hobi ikan, burung, otomotif, sampai olahraga. Semua sangat memandang sebuah koleksi yang dipunyai oleh si penghobi. Kalau jumlah kiper Channa juga makin banyak, pasti ada beberapa orang yang menangkap kalau hobinya nggak lagi jadi sesuatu yang eksklusif. Nah, karena sentimen inilah, ada beberapa orang yang memilih pindah hobi. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang begitu berpengaruh, karena mungkin cuma beberapa orang aja yang punya mindset kayak gini. Aku sih percaya kalau penghobi Channa lebih banyak yang memang memiliki passion dan kasih sayang terhadap ikan yang dia pelihara. Kalau berlandaskan cinta, niscaya dia nggak akan pindah-pindah hobi. Nah, yang ketiga, ada jenis ikan predator menawarkan hal baru. Faktor inilah yang menjadi pemicu mengapa Channa bisa begitu digilai hingga saat ini. Ikan ini menawarkan sesuatu yang baru. Sebelum tren Channa naik ke permukaan, banyak orang melihara ikan predator dengan sistem tank made, di mana di dalam satu tank ada beberapa jenis ikan yang dipelihara. Ikan predator memerlukan lahan yang besar, maka dari itu tank yang mesti dibeli harus ukuran lebih dari 100 cm. Tank ukuran 100 cm ke bawah dianggap sebagai hal yang haram di antara pecinta ikan predator. Karena tank segitu malah bisa kurang optimal untuk ikan. Biaya untuk melihara ikan predator jelas nggak murah. Harga tank di atas 100 cm mungkin bisa 500.000. Belum lagi filtrasi yang mencukupi dengan berbagai medianya. Terakhir ada pakan.
Memberi makan ikan predator jauh dari kata hemat. Karena sehemat-hematnya, kamu perlu uang sekitar Rp5.000 sekali makan. Kalau ikan predator seminggu diberi makan 3 kali, maka kamu harus ngabisin 15.000. Uang segitu memang nggak banyak, cuma akan berasa kalau kamu lagi di tanggal tua. Selain itu, ikan predator yang terkenal karena warna menariknya sejauh ini cuma pig bass, lohan, dan arwana. Faktor warna lebih lekat dengan ikan-ikan kecil non-predator kayak gapi, cupang, tetra, manfish, dan lain-lain. Warna bukanlah sesuatu yang dicari di dalam ikan predator, karena banyak orang lebih mentingin mental dan cara makannya. Di tengah kejenuhan tren ikan predator, datanglah Cana dengan berbagai pesonanya. Ikan ini menawarkan hal yang baru, jelas menjadi magnet mujarab. Cana punya mental galak seperti predator lainnya. Mereka bisa aktif mengejar mangsanya dengan cekatan. Cana juga punya warna aduhai yang lebih dulu colorful ketimbang peacock bass. Cana bisa dibilang di tank berukuran di bawah 100 cm. Nah, malah banyak yang pelihara ikan ini di tank berukuran 60 cm saja. Cana juga nggak memerlukan filtrasi yang kompleks untuk hidup. Beberapa keepers hanya pakai sponge filter sebagai penjaga kualitas air di dalam tank Cana miliknya. Terakhir, biaya pakan Cana terbilang nggak mahal, apalagi kalau dia udah dilatih makan pelet. Pelet Cana biasa dijual antara 30 hingga 50 ribu rupiah, yang jumlahnya bisa buat penjaga pasokan pakan lebih dari 3 hingga 4 bulan lamanya. Pelet dan maggot di rumahku udah setahun tapi belum habis juga. Bandingin dengan ikan predator yang paling butuh Rp5.000 sekali makan. Dengan uang Rp35.000, kamu bisa menyimpan stok makanan Cana selama 4 bulan. Uang segitu kalau buat ikan predator, sebulan aja nggak cukup. Dengan menawarkan pengalaman serta hal baru kepada para penghobi ikan predator, Cana dengan sukses bisa merebut hati mereka. Hal yang bisa mengkudeta tahta Cana saat ini adalah ikan predator jenis baru yang menawarkan hal serupa dengan Cana. Kalau lebih sulit, pasti nggak akan terlalu dilihat karena orang-orang udah banyak yang terbiasa dengan cara memelihara Cana yang sangat mudah. Dibutuhkan ikan dengan spek menarik dan kemudahan memeliharanya buat bisa menggeser Cana dari tahtanya. Kesimpulan, sampai detik ini belum ada jenis ikan predator lainnya yang bisa menawarkan kemudahan seperti Cana. Jadi menurutku tren Cana bakal tetap berada di jalur yang aman. Walau secara nilai ekonomi juga bisa makin turun atau juga bisa malah naik. Tren ikan yang lagi digandrungi sekarang bukan datang dari area predator, melainkan dari aquascape. Soalnya ikan glowfish emang jadi lagi sesuatu yang dicari di pasaran. Harganya lumayan mahal, soalnya untuk ukuran ikan yang sangat kecil. Dari dunia predator, ikan yang paling banyak dijual di dua pasar ikan hias terbesar di Jabodetabek yaitu Parung dan Jatinegara. Masihlah ikan Cana. Pamor Cana belum akan menurun jika belum ada jenis ikan baru yang mampu mengkudetanya. Mungkin dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, pamor Cana masih aman. Kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.